Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidi Arisalwadi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan ke-13 di tahun 2020 ini. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang materi yang saya dapatkan pada saat Latsar, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk memaknai wawasan kebangsaan, kita perlu tahu bahwa wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, selanjutnya sebagai ASN, di mana sih posisi kita dalam mengembangkan wawasan kebangsaan? Nah, wawasan kebangsaan itu merupakan amanat undang-undang. Itu diwujudkan sebagai tugas dalam melaksanakan urusan publik atau ke masyarakat atau pelayanan ke masyarakat. Nah, itu merupakan juga sebagai tanggung jawab moral, karena sebagai ASN kita sudah melakukan sumpah jabatan. Dan juga peran ASN dalam hal ini sebagai pengayom masyarakat. Maksudnya ASN itu adalah pemberi contoh dalam bertingkah laku di masyarakat agar memberikan contoh yang baik. Nah, seorang yang paham kebangsaan yang kuat memiliki nilai-nilai dasar dalam wawasan kebangsaan. Pada hakikatnya yang utama itu kita harus punya nilai penghargaan terhadap harkat martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Terus kita harus mempunyai nilai cinta kepada tanah air kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mencintai tanah air kita? Terus mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sebaliknya, jika kita tidak memiliki wawasan kebangsaan, itu akan mendorong terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, hal tersebut itu merupakan sasaran-sasaran dalam wawasan kebangsaan, seperti menumbuhkan rasa nasionalisme, menyadari keberadaan hal-hal yang mengancam NKRI, terus mendorong perilaku patriotisme. Nah, dalam kehidupan ASN di kantornya atau di lingkungan kerjanya, banyak hal yang akan kita temui, seperti kasus-kasus yang akan mengancam eksistensi bangsa kita. Yang pertama yang sering kita temui, kasus korupsi. Nah, kasus korupsi banyak di kalangan ASN juga yang terjerat kasus ini. Gimana sih cara kita biar kita tidak terjerat dalam kasus ini? Mungkin kita harus takut akan
keberadaan Tuhan. Terus kita harus punya rasa malu, punya integritas yang tinggi, dan melakukan pelayanan yang transparan. Seperti itu. Dan ada juga kasus narkoba. Nah, ini juga sangat mengancam bangsa kita ya, terutama anak-anak muda. Sebagai pengajar tentunya kita harus menanamkan atau memberikan sosialisasi tentang bahayanya si narkoba ini. Ada juga tentang radikalisme. Nah, ini yang sering kita dengar di bangsa Indonesia ya, tentang radikalisme, gimana radikalisme itu bisa memecah belah kesatuan dan persatuan kita. Oke, selanjutnya yang mengancam eksistensi bangsa kita adalah tentang berita hoax. Nah, ini sering kita jumpai ya di media sosial yang kita pakai. Nah, sebagai ASN, hendaknya kita juga harus mengecek kebenaran akan berita itu. Baru kita akan lihat apakah itu benar atau tidak, dan tidak sembarang membagikan berita-berita yang belum tentu akan kebenarannya. Kayak gitu. Kita bisa menghindarinya dengan mengecek kembali kebenaran akan pemberitaan tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.